Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujahidin dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin menjelaskan prosedur pembelajaran fikih di tingkat SD, di mana prosedur pembelajaran ini merupakan langkah-langkah yang sistematis yang dilakukan oleh seorang guru terhadap penyampaiannya terhadap peserta didik terkait materi yang ingin disampaikan, di mana tujuannya itu untuk memudahkan peserta didik untuk memahami materi-materi yang akan disampaikan. Di sini sesuai dengan materi fikih ya, di sini saya ambil materi tentang tata cara sholat. Nah, di sini kita bisa menggunakan media gambar ya, karena di tingkat SD itu peserta didik identik cepat menangkap pembelajaran itu dengan menggunakan media gambar, diikuti dengan penjelasan-penjelasan dari seorang guru. Adapun nanti langkah-langkah seorang guru dalam mengajarkan materi itu ada 3 langkah di sini ya. Yang pertama itu ada langkah pendahuluan atau tahap awal. Yang kedua itu ada langkah inti atau tahapan seorang guru itu menyampaikan materi. Yang terakhir itu atau yang ketiga ada tahapan akhir, di mana tahapan akhir ini merupakan salah satu penjelasan dari akhir materi tersebut. Yang pertama, langkah pertama itu adalah tahap awal. Di tahap pertama ini seorang guru itu mengucapkan salam yang kemudian dijawab oleh para murid-muridnya. Kemudian seorang guru itu mengajak semua muridnya atau menyuruh salah satu dari muridnya untuk memimpin doa sebelum kita melaksanakan proses mengajar. Kemudian seorang guru setelah melakukan doa bersama, seorang guru itu mengadakan absensi sekalian menanyakan kabar siswa pada hari itu yang akan melangsungkan proses belajar mengajar. Di tahap awal ini juga seorang guru itu harus bisa memberi motivasi. Kenapa harus ada motivasi? Ya karena dengan motivasi ini semua siswa akan merasa semangat dalam belajarnya. Setidaknya kita bisa memberi motivasi yang bisa membangkit semangat mereka untuk melangsungkan proses belajar ini. Kemudian di tahap kedua atau tahap inti ini, seorang guru itu mulai mengajak semua murid-muridnya untuk memperhatikan, memulai menjelaskan pembelajaran pada hari itu, yang dimana kan kata saya di awal tadi itu belajar tentang fikih tata cara sholat. Di sini seorang guru itu menjelaskan gimana apa itu sholat, kemudian gimana cara sholat yang benar, yang kemudian ditampilkan di layar, mungkin pakai LCD atau bisa juga dengan buku paket yang di dalamnya itu ada gambar. Nah, sambilan ketika kita memberi gambar tersebut, seorang guru juga menjelaskan apa maksud dari gambar tersebut atau mempraktikkan langsung terhadap siswa-siswa itu, gimana cara berdiri yang benar, membaca Fatihah yang benar, ruku yang benar, sujud yang benar, dan selanjutnya. Begitu pula dengan seorang siswa harus memperhatikan gurunya, harus memperhatikan apa yang disampaikan, apa yang dipraktikkan oleh gurunya, harus mau mengikuti arahan dari seorang gurunya. Kemudian seorang guru sesekali itu memberikan sesi tanya jawab terhadap siswa, bertanya terhadap siswa apakah dia sudah paham terhadap apa yang disampaikannya. Kemudian seorang murid satu atau dua murid untuk bertanya terkait dengan materi yang sudah dijelaskan, karena dengan kita bertanya itu bisa membuka pemahaman yang lebih luas. Begitu ya kira-kira di tahap inti ini.
Kemudian yang terakhir itu adalah tahap penutup, di mana tahap penutup ini seorang guru itu menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan atau yang sudah diajarkan kepada murid. Juga seorang guru itu memberitahukan terhadap semua siswa pelajaran apa yang akan dipelajari di pertemuan berikutnya, begitu ya. Kemudian di akhir seorang guru mengajak siswa untuk berdoa bersama ya, untuk berdoa penutup untuk mengakhiri pembelajaran ini. Mungkin hanya itu dari saya terkait dengan proses pembelajaran di tingkat SD ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.